Halo, jumpa lagi dengan saya, Dr. Budiono, Doktor Bidang Ilmu Ekonomi, Associate Professor of Economics, Universitas Pelita Harapan. Chapter 8 mengenai utility dan demand. Nah, di dalam chapter 8 ada 4 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama kita ingin mengetahui batasan-batasan dari konsumsi, dan kita akan mendeskripsikan mengenai preferensi, di mana di dalam preferensi kita menggunakan konsep utility. Berikutnya kita akan menjelaskan teori marginal utility dari pilihan konsumen. Yang berikutnya kita akan menggunakan teori marginal utility untuk memprediksikan dampak dari perubahan harga, pendapatan, dan terakhir kita akan mengetahui paradok dari suatu nilai barang atau jasa. Dan yang terakhir kita akan menggambarkan cara-cara baru yang dapat menjelaskan pilihan seorang konsumen. Nah, ada baiknya kita akan melihat pilihan konsumen, pilihan di dalam konsumsi. Seorang konsumen itu akan memutuskan beberapa kombinasi untuk melakukan konsumsi. Nah, dalam hal ini kita akan mengetahui consumption possibilities, kemungkinan konsumsi, dan preferensi. Di dalam kemungkinan konsumsi pada prinsipnya adalah segala sesuatu di mana konsumen dapat untuk membayar, membeli. Nah, kemudian karena seorang konsumen itu dibatasi oleh pendapatan, maka kita harus menetapkan untuk budget lainnya. Sehingga budget lain di sini merupakan fungsi kendala. Jadi kemungkinan konsumsi dibatasi oleh pendapatan. Kemudian harga dari dua jenis barang. Kita selalu mengasumsikan dengan dua jenis barang. Dalam perkuliahan ini barang yang akan dibeli adalah movie atau keinginan untuk menonton film atau film, kemudian soda, minuman soda. Nah, kita bisa menyusun budget lain di mana pengeluaran seorang konsumen itu dibatasi oleh besarnya pendapatan, kemudian harga masing-masing dari barang tersebut. Maka di dalam kombinasi untuk membeli kedua jenis barang, yang bisa dicapai adalah tertera pada kombinasi dari grafik ini. Selanjutnya kita bisa menghubungkan titik-titik kombinasi tersebut yang kita namakan dengan garis anggaran. Nah, berikutnya di dalam garis anggaran kita bisa melihat bahwa daerah yang diarsir di sini, yang affordable, yang berwarna oranye di sini, ini adalah daerah di mana seorang konsumen dia bisa mengkonsumsikan atas dua jenis barang. Nah, di luar garis ini, batas budget line,
seorang konsumen tidak bisa membeli dari dua jenis barang tersebut karena dibatasi oleh garis anggaran. Kita lanjutkan. Pada intinya bahwa seorang konsumen itu diperhadapkan dengan preferensi, di mana pilihan itu tergantung pada preferensi, suka dan tidak suka. Oleh karena itu, di dalam kita mengkonsumsikan suatu barang atau jasa, dinamakan dengan utility atau manfaat. Nah, kita kemudian bisa mendefinisikan total utility dari seorang konsumen seberapa jauh. Jadi dalam definisi ini, total utility adalah total benefit dari orang dia bisa mengkonsumsikan atas barang. Kita lanjutkan. Nah, ada konsep total utility, ada konsep marginal utility. Marginal utility dari penggunaan atau pemanfaatan dari suatu barang adalah perubahan di dalam total utility dari satu penggunaan barang yang meningkat atau satu unit peningkatan penggunaan suatu barang yang dikonsumsikan. Berikutnya, kita bisa mengetahui seberapa jauh total utility. Di sini kita menemukan fungsi total utility sedemikian rupa. Nah, kita mengetahui utility itu adalah konsep abstrak. Besarnya utility itu tergantung subjektivitas. Nah, besarnya utility dari suatu barang itu tergantung subjektivitas dari masing-masing konsumen. Nah, kita bisa memisalkan seperti ini. Total utility dari penggunaan suatu barang, misalnya 1 unit, maka total utility-nya adalah 75. Dengan 2 unit, total utility-nya sebesar kira-kira 125 dan seterusnya, naik ke atas. Nah, kenaikan ini menunjukkan suatu diminishing. Jadi dia meningkat terus, tapi peningkatannya semakin menurun. Selanjutnya, kita akan melihat bahwa marginal utility itu semakin menurun. Nah, kita akan melanjutkan bagaimanakah seorang konsumen mencapai kepuasan yang maksimum. Nah, bagaimanakah seorang konsumen mencapai kepuasan maksimum? Tentu kita bisa melihat bahwa keseimbangannya itu ada di mana. Nah, untuk mencapai keseimbangan konsumen, karena dibatasi oleh pendapatan, harga barang itu sendiri, maka dengan demikian kita bisa mendefinisikan atau menggambarkan kurva anggaran dan kurva utility. Nah, kita lanjutkan. Nah, katakanlah seperti ini. Kalau si Lisa dia akan memaksimalkan utility,
dia diperhadapkan dengan pendapatan, berapa banyak dia bisa menonton film dari 0 sampai 5, kemudian dia berapa banyak mengkonsumsikan minum soda dari 10, 8, 6, 4, 2, dan 0. Jadi ini banyaknya yang dia konsumsi. Kemudian dari penggunaan yang dia konsumsi, kita bisa melihat total utility-nya. Nah, di dalam memaksimalkan utility, seorang konsumen diperhadapkan dengan konsep marginal utility rule. Jadi, setiap tambahan manfaat dari dolar yang dia pergunakan atau rupiah yang dia pergunakan sama dengan marginal utility dari penggunaan barang dibagi dengan harga barang itu sendiri. Jadi marginal utility untuk MOPI dibagi dengan harga barang untuk MOPI atau menonton film. Di dalam mencapai equilibriumnya, kedua perbandingan ini harus sama. Nah, kita bisa lihat bagaimanakah utility maximizing rule itu berjalan. Di sini di dalam memaksimalkan utility, kita harus mengikuti suatu rule. Seluruh pendapatan itu digunakan untuk membeli dua jenis barang. Kemudian nanti di dalam prosesnya ada penyamaan marginal utility setiap dolar untuk seluruh barang yang dikonsumsi. Nah, misalnya seperti ini, pada saat di titik B, di sini titik B, marginal utility per harga untuk soda lebih kecil dari marginal utility dibagi dengan harga soda. Nah, keadaan ini belum mencapai equilibrium. Utility-nya belum mencapai maksimum. Nah, kemudian untuk di titik D, marginal utility dibagi dengan harga soda lebih besar dari marginal utility untuk MOPI per harga MOPI itu. Nah, di sini masih belum ada kesamaan, maka utility-nya belum maksimum yang dicapai oleh seorang konsumen. Nah, berikutnya ada namanya proses penyamaan. Jadi di titik B, seorang konsumen akan cenderung mengarah ke suatu titik tertentu. Demikian juga kalau dia berada di titik D, kombinasi untuk dua jenis barang itu, maka cenderung untuk ke titik tertentu di sini, namanya titik equilibrium. Nah, inilah ada titik B, titik D, dan titik C. Titik C disinilah equilibrium dicapai, di mana kepuasan maksimum dari seorang konsumen itu bisa dicapai pada saat marginal utility S per harga barang S
sama dengan marginal utility M per harga M. Nah, bagaimanakah kalau terjadi penurunan harga dari MOPI? Ya. Nah, prosesnya juga begitu, nanti akan cenderung ke penyamaan. Nah, sekarang kita bisa memprediksikan teori marginal utility. Di dalam teori marginal utility tentu kita akan melihat sumbu datarnya adalah quantity, kemudian sumbu tegaknya adalah price atau harga. Maka oleh karena itu kita bisa menurunkan kurva permintaan di sini, kurva permintaan. Nah, bagian bawah di sini ada pergeseran suatu kurva permintaan. Katakanlah kejatuhan dari suatu harga MOPI akan meningkatkan kuantiti daripada MOPI yang diminta. Maka pergeseran di sini adalah di sepanjang kurva. Kemudian penurunan demand untuk soda, dia bergeser ke sebelah kiri, bisa kita lihat dari grafik ini. Ada juga kenaikan daripada harga soda. Maka dengan demikian pada intinya prosesnya adalah bagaimanakah penyamaan suatu marginal utility dibagi dengan harga barang itu masing-masing bisa sama. Dalam hal ini ada dua barang, maka kondisi ini adalah yang diinginkan. Nah, kita bisa melihat berikutnya adalah tentang quantity demand, dia bergeser di sepanjang kurva. Kemudian bagaimanakah kalau terjadi peningkatan pendapatan? Dengan adanya peningkatan pendapatan, katakanlah seperti ini, pendapatan konsumen dia meningkat, maka kurva permintaan akan bergeser ke sebelah kanan. Kemudian ini juga demikian. Jadi dengan adanya peningkatan pendapatan, konsumsi untuk dua jenis barang itu meningkat. Nah, ada beberapa hal tentang paradox of value, paradoks dari nilai suatu barang. Ada kalanya barang itu sangat dibutuhkan tetapi harganya murah dibandingkan suatu barang yang nilainya rendah tetapi dia harganya mahal. Contohnya adalah air, sangat dibutuhkan tetapi murah, lebih murah daripada barang emas atau berlian yang tidak penting. Paradok berikutnya bisa diselesaikan, ya, yaitu dengan membedakan antara total utility dan marginal utility. Nah, misalnya tentang air, ya, harganya rendah, maka total utility-nya adalah sangat besar.
marginal utility-nya adalah kecil. Kemudian diamond harganya mahal, total utility-nya kecil, tetapi marginal utility-nya itu tinggi. Tapi marginal utility tiap dolar itu sama dengan antara water dan diamond. Nah, berikutnya adalah nilai dan surplus konsumen. Surplus konsumen kita bisa ketahui di dalam segitiga ini. Dia akan misalnya menyusut kalau yang dikonsumsi itu kecil. Nah, di sini dimisalkan supply dan demand. Supply-nya itu dia elastis sempurna, tampak seperti ini. Kemudian kalau kurva penawarannya dia tegak lurus, maka surplus konsumennya menyusut. Kemudian ada beberapa isu-isu yang pada saat ini muncul di saat sekarang ini. Oleh karena itu beberapa konsep dan pemecahan dilakukan. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.